Yang menghormati Bapak Ustadz Mas Udi beserta rombongan, yang menghormati tokoh agama, tokoh masyarakat yang berada di Desa Blangian. Di sini ulun mengucapkan banyak ribuan terima kasih atas bubuan pian mau berkenan berkunjung ke desa ulun, ke desa Muhammadiyah yang berada di ujung gunung, sehingga pada hari ini terciptalah acara silaturahim yang sangat luar biasa. Ulun dihabari oleh Bapak Ustadz Mas Udi pas waktu hendak maghrib, pembekal pian harus hari ini kayaknya jadi pengantin pulangnya. Nah, kenapa? Jadi banyaknya jamaah ulun yang hendak umpat ke wadah pian, jadi pian harus menyiapkan serobong dan sebagainya. Jarulun, alhamdulillah ulun terharu mendengar 400 jamaah yang datang ke Blangian. Ini adalah satu-satunya jamaah yang paling terbesar yang berada masuk ke desa Blangian ini. Biasanya paling 100, 150, itu sudah hal yang biasa jamaah yang masuk kemari. Ini adalah merupakan yang sangat luar biasa. Ini adalah merupakan satu-satunya yang baru memecahkan rekor pada siang hari ini. Mudah-mudahan hal ini bisa terjalin, tidak hanya terakhir ini adalah menjadi permulaan kita ketemu. Mudah-mudahan di kemudian hari kita juga bisa bertemu kembali dalam acara silaturahim dalam keadaan sehat walafiat bertahan. Dan ulun juga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya bubuan pian mau membawakan sesuatu kepada kami. Ulun tidak bisa menjamu apa yang pian kehendaki. Ulun hanya sebatas manusia, hanya bisa menyediakan ala kadarnya. Nah, itu pun hanya hanya sesuatu yang mungkin di hadapan pian tidak ada harganya. Tapi ulun di sini itulah kemampuan kami, itulah kesanggupan kami dalam melayani bubuan pian. Ulun mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ulun juga mengucapkan terima kasih juga kepada seluruh warga, ibu-ibu Aisyah yang mulai hari semalam sudah berkecimpung untuk membantu kegiatan ini, bapak-bapaknya, Muhammadiyahnya, pemudanya dan sebagainya. Nah, ini turut dalam ikut mensukseskan acara silaturahim yang kita bina bersama ini. Mudah-mudahan acara silaturahim ini mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan selanjutnya ulun di sini memohon maaf yang sebesar-besarnya karena mungkin ada warga kami yang tidak pantas, yang tidak bisa merawat pian, tidak bisa melayani pian. Ulun mohon maaf yang sebesar-besarnya. Itulah kemampuan, itulah orang desa, orang gunung, pahabisan orang bebunyi di sini. Nah, pahabisan burung bebunyi jar orang. Nah, jadi kan ada lagi Pak. Nah, di sini adalah batasnya pian kalau ke sebelah ke Pelehari Pak. Nah, di sini berbatasan dengan Tanjung Pelehari. Pian melihat gunung ke sebelah itu Kintab Pak Nah, berjalan ke wajah ke Kintab pian lewat sini. Nah, jadi ini batasnya. Ini adalah batas Kabupaten Banjar yang terakhir, dan di ujung sinilah kita bermuhammadiyah. Walaupun di ujung alhamdulillah masih ada orang Muhammadiyah yang 100% mengikuti jejak Muhammad Nabi Shallallahu alaihi wasallam ada di sini. Mudah-mudahan ini bisa menjadi nanti bisa menjadi di daerah-daerah yang lain yang sedang mengembangkan Muhammadiyah bisa juga yang seperti ini yang 100% Muhammadiyahnya. Tapi di sini ulun juga sekali lagi memohon maaf atas segala kekhilafan, baik itu yang kami sengaja maupun yang tidak kami sengaja. Dan selanjutnya mungkin Ustadz Mas Udi nantinya bisa berkenan untuk memberikan tausiah baik itu kepada jamaah maupun kepada warga kami, karena beliau ini rancak ulun undang ke sini. Nah, bilanya Sidin ada waktu, apabila pian ada waktu, nah datang ke sini. Nah, ulun berharap setiap kali bilanya pian ada waktu, insya Allah beliaunya ulun sempatkan ulun undang kemari. Karena beliau ini sangat bagus. Kadang-kadang ada tetangga sebelah itu sampai berucap, Sidin itu kawalah diundang ke daerah. Nah, padahal itu adalah bukan warga kami. Nah, ulun undang ke sini bila acara apa gitu, ulun undang ke sini.
kira-kira si Din itu hakon lah diundang ke wadah ulun. Nah insya Allah hakon aja asal waktunya ada jarun. Nah mungkin ini adalah sedikit sambutan ulun. Sekali lagi ulun mohon maaf yang sebesar-besarnya atas kekhilafan, kesalahan dan sebagainya. Ulun akhiri fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh as-sadiqul wa'adil amin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadis kitabullah wa khairal huda huda Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada pagi hari ini menjelang siang hari Ahad tanggal 13 bulan Sya'ban 1444 Hijriah ya. Tanggal 5 bulan Februari bulan Maret 2023. Alhamdulillah kita sehat walafiat. Bapak pembakal kiri kanan nih Pak Ene. Ulun berdua mengiau pembakal. Pembakal Tuha, pembakal hanya keduanya. Mesra kami berteleponan. Bapak pembakal keduanya yang ulun hormati. Para warga Desa Belangian, Kampung Muhammadiyah, paling ujung Kabupaten Banjar, tapi hidup tenang mesra di sini. Mudah-mudahan Allah senantiasa menurunkan rahmatnya dan ridhonya kepada warga Belangian dan khususnya rombongan kita dari Banjarmasin. Kalau pembakal tadi haru jersidin sama pembakal, kami haru juga. Kadang mengira biasanya 100, 200 yang berangkat, hari ini 400 kurang lebih yang berangkat dari bapak-bapak dan ibu-ibu. Bapak-bapak dan ibu-ibu. Artinya perjalanan yang ditempuh sampai juga akhirnya ke Desa Belangian. Nah, mudah-mudahan orang Belangian kada bosan menerima kami, kerancakan datang ke sini. Tapi apa yang kita lakukan di samping kita silaturahim, kita ingin bahwa ukhuwah itu adalah sesuatu yang sangat penting dalam kehidupan kita. Inilah nilai persaudaraan di antara kita. Kita kada tapi bertatahuan kada, mbahnya berdapatan, Masya Allah mesranya luar biasa. Ukhuwah Islamiyah yang Nabi bina pertama kali pada saat Nabi masuk kota Madinah. Ulun masuk mulai di pelabuhan tadi keingatan hijrah. Hijrah Rasul. Yang menunggu di Madinah tuh bukan orang Islam aja. Ini jelas nih perkampungannya. Ini orang-orang Yahudi, orang-orang non-Muslim menunggu kedatangan Nabi. Sehingga kesimpulan pertama yang keluar di waktu Nabi datang ke Madinah tuh adalah komentarnya Abdullah bin Salam, seorang tokoh Yahudi. Yang aku lihat Nabi itu dari ujung rambut ke ujung kaki tidak ada terlihat sebagai seorang ciri-ciri pembohong. Jadi komentar pertama bukan dari orang Islam. Kata Abdullah bin Salam, Nabi Muhammad dari ujung rambut sampai ujung kaki kada ada kelihatan bahwa Nabi itu ciri-ciri orang yang pembohong. Yang akhirnya Abdullah bin Salam masuk Islam. Dan dia yang meriwayatkan hadis yang akan kita angkat nih. Apa hadisnya? Dari Abdullah bin Salam, Rasulullah SAW bersabda, Absus salam, ut'imut ta'am, wasilul arham, wasallu bil lail wan nasuniyam, tadkhulul jannah bis salam,
Hadis diriwayatkan Imam Tirmizi dari Abdullah bin Salam, nasihat pertama yang Nabi sampaikan masuk kota Madinah 4 macam yang Nabi pesankan. Ulun ingin sampaikan 4 macam ini. Mari kita bina ukhuwah kita lewat 4 macam pesan Rasulullah SAW. Yang pertama kata Nabi, absus salam, wantarkan salam, tebarkan salam. Secara bahasa wantarkan salam, assalamualaikum. Kadada salam yang lebih baik daripada itu. Sekalipun banyak orang Islam yang kada pede dengan salam itu. Kenapa ulun padahan kada pede? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang hadir umat Islam bertaan. Salamnya dijawab waalaikumsalam. Ditambahinya pulang, salam sejahtera untuk kita semua. Om apa bakal? Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Terbalik hafal ulun karencakan mendengar tu. Padahal salam kita yang tertinggi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bagi orang Islam itu adalah identitas. Identitas. Apabila kita bertemu, wantarkan salam. Secara hakiki tebarkan salam. Salam itu artinya keselamatan. Maka apabila orang naik podium, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kemudian di tengah ceramahnya bangsat bungul kurang ajar dan sebagainya, oh berarti dia belum mengaplikasikan salam yang diucapkan. Assalamualaikum di awal kalimat diucapkan, damai sampai terakhir ditutup dengan salam. Itu konsep salam yang diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya salam itu untuk orang Islam. Apabila dengan orang yang bukan Islam, kada perlu. Atau orang Islam diberi salam oleh orang yang bukan Islam, kada perlu dijawab. Kada perlu dijawab. Orang Islam kada perlu memberi salam kepada mereka karena salam kita berbeda. Tebarkan keselamatan kepada seluruh umat manusia. Itu konsep Islam. Islam membawa perdamaian yang luar biasa. Sesuatu yang ada di bawah Islam, sekalipun bukan orang beragama Islam, terjamin kedamaiannya. Hari ini kita ikat persaudaraan itu dan bertemu, berkumpul bersama di sini dengan masing-masing memancarkan keceriaan dan keikhlasan. Kaum Ansor nang datang dan kaum Muhajirin nang datang dan Ansor yang menunggu, nampak benar cerianya. Sambil berpicikan kami di tenda tadi sudah ceria benar. Ujar pembakal, selama memicik kacang ni kada kau teguring dasar bujuran. Amun teguring kada kau micik kacang. Minum kopi kada kau teguring, ujar nasekung. Lalu di bawah pohon kopi aja kada kau teguring juga. Jadi tingkat nilai bahasa halapnya di sini nasa meningkat Pak. Dilajari. Dan ini bentuk keceriaan. Dan Nabi itu guyon. Jangan dikira Nabi itu kada pernah guyon. Nabi itu guyon. Nabi berlucu-lucu. Ya Rasul, manjanya sahabat tanah. Angkatakan pengulunnya naik akan ke atas unta. Ujar Nabi, jangan menaiki anak unta. Bingung sahabat. Ya Rasul, nang ulun naik ini babonnya unta. Jangan naiki anak unta, ujar Nabi. Setelah dihitung-hitung, Nabi tersenyum setelah itu. Ternyata mamanya unta itu dulu anak dari seekor unta. Lucu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi job-job segar itu ada pada Rasul sallallahu alaihi wasallam dan Nabi pun tertawa. Nabi pun tertawa. Suasana itu ada pada saat silaturahim seperti ini. Hendak saling bertembak pantun kah, ujar Pak Edi tadi. Lalu pembakal, ayo berpantunan. Tapi nilainya silaturahim bagi kita. Wantarkan salam kepada seluruh umat manusia.
bertemu berpisah dengan salam. Ditambah mamin muslimaini yaltaqiyani fayatasafahani ila ghufira lahum ma qabla an yatafarraqa. Dua orang Islam bertemu kemudian bermusafahah. Maka pian apabila bersalaman nih nang lawas kada bertemuan, lain bersalaman nang hanya isukan tadi bersalaman pulang. Kami lawan pembakal lawas kada bertemuan, bekacak bersalamannya nah. Bekacak. Pisit menandakan akrab yang terpancar di waktu kita bermusafahah, keceriaan. Kayak apa kada ceria kami hendak datang? Kami sudah dapat bocoran dari pembakal, Ustadz, minjangan ada jadinya. ceria. Pian jangan banyak berharap, minjangan ada, itu aja kisahnya. Gembira. Kadarullah orang Banjar hendak datangan ada minjangan tuh nah. Bapak-bapak sampai jar pembakal, adakah kira-kira Ustaz nang kada makan daging minjangan? Kayaknya bisa kada ada pang ya lon. Jamaah, ini terjadi karena ukhuwah, persaudaraan kita. Makanya ulun apabila mendengar kebelangian tu asal ada waktu nang lowong atau di lowong-lowongakan waktunya tuh lah aja ke sini. Cuman nang rasa takajut juga pada saat PED panitia penyelenggara kita melakukan, Ustadznya mah 400 kita tulakan. Umajar ulun hibak jalan belangian. Nah, tapi mudah-mudahan kedatangan kami ini membawa rahmat dan ridho Allah Subhanahu wa taala. Absus salam, wantarkan salam. Wa ut'imut ta'am, beri makan kepada orang yang perlu makan. Ulun bertakun bapak-bapak, ibu-ibu, perlulah kita mbah ini makan? Jawab aja gen. Perlu karena kita lapar. Iya, nang bocoran tadi sudah ada. Memberi makan kepada orang lain tuh jangan pernah berpikir siapa mau makan makanan kita. Kalau berpikir, oh kalau aku memberi makan nang makannya orang nang sugih-sugih, oh jangan, nang kada boleh itu zakat aja. Kalau berbagi kepada siapapun yang kada mampu, yang mampu. Kalau buka puasa Ramadan di Makkah itu Pak, di Madinah, biasanya yang menyiapkan kurma di baris nih, bukan tajir-tajir dari Makkah, justru petani-petani kurma yang ada di Taif, yang mereka bawa kurmanya dengan mobil box yang seadanya, puas hatinya. Yang buka tuh orang kaya-kaya. Kalau ingin berinfak, jangan pernah berpikir, oh di situ orangnya berduit. Oh tidak, berikan. Ini infak, bukan zakat. Bukan zakat. Ada orang yang kadang-kadang, aku kada mau bergabung kesan buka puasa, nah pernah buka kena orang berduit pada aku, kada harapan tak amal sampai akhir hayat. Jangan berpikir, yang kada boleh tuh memberi orang mampu itu zakat, nang kada boleh. Zakat kada boleh. Kurban boleh. Kurbanan di masjid. Ada tetangga masjid, orang kaya raya, kada mau berkorban, banyaki memberi tahun dudinya berkorban. Boleh. Orang yang tidak beragama Islam berikan kepada orang muslim sudah lengkap. Boleh orang yang tidak beragama Islam menerima dari daging kurban kita. Kada gampang-gampang Pak. Ulun diteleponi beberapa tahun yang lewat di Mendumai. Mendumai itu Masjid Muhammadiyah, 2 buah rumah, di sana rumah ibadah. Betatai. Jalan waktu ke Mendumai, Pak, kada ribut kan nih? Kada Ustaz, harinya kami berbeda jadinya. Kita Jumatan, sana hari Ahatan. Jadi kada beda. Cuman uniknya apabila Idul Adha, nang sebelah tuh bergabung. Umpat merabahakan sapi, umpat memotong daging. Sehingga panitianya pun boleh aja kah Ustaz, sah aja kah ujur lun sah kurban pian, asal jangan nang sebelah tuh disuruh memotong. Lamun sebelah suruh motong ya kada sah. Nah, ini Islam yang dibawa oleh agama kita. Berbagi ini adalah nilai yang luar biasa. Sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan apa? Tidak beriman salah seorang di antara kalian yang tertidur pulas karena kekenyangan, sementara tetangga tidak bisa tidur karena
kelaparan. Kayak apa agama kita? Kada beriman, kada sempurna iman kita. Tengak kita yang batuntung makan guring. Tetangga kita berpurus parut kada kau guring memalaman karena lapar, karena kada mampu. Ini menyangkut tentang nilai-nilai iman kita. Persaudaraan yang dibina dalam Islam seperti itu. Jangan pernah harta yang Allah titipkan lawan kita tuh untuk kita 100%. Ada untuk orang lain. Ini yang Nabi sampaikan kepada penduduk Madinah. Sampai di waktu Nabi berjalan menemui mereka, yang satu, ya Rasul, mampir ke rumah kami sudah siapkan perlengkapan. Yang satu, ya Rasul, mampir ke rumah kami, di wadah kami sudah lengkap. Satu persatu mengajak Nabi singgah. Coba jika Nabi itu kada bijaksana, Nabi pilih, oh lu ada pembakal aja naik, pembakal nasi koknya sewot, kan gitu. Tapi kata Nabi, aku akan mampir di rumah kalian apabila untaku Qaswa. Nabi punya unta namanya Qaswa. Apabila untaku yang bernama Qaswa ini berhenti, semua tertuju kepada unta. Aku berhenti di rumah kalian dan aku mampir di rumah kalian apabila untaku berhenti. Dan Nabi turun dari untanya pada waktu itu. Bukan Nabi yang mengendalikan untanya. Untanya plak, plak, plak berjalan. Orang-orang Ansor berpikir, di mana besetopnya unta? Ternyata Qaswa, unta Nabi, besetop di hadapan sebuah rumah Abu Ayyub Al-Ansari. Di dalamnya banyak anak-anak yatim yang tidak mampu, yang ditampung oleh beliau. Di situ untanya berhenti. Pasti ada skenario-nya. Siapa skenario-nya? Allah Ta'ala. Kada ada skenario yang lain. Allah di sini berhenti. Nabi berhenti. Berpuluh-puluh orang menghendaki Nabi untuk masuk ke rumahnya. Mereka ikhlas. Ikhlas. Makanan yang ada di rumahnya dibawa ke rumah Abu Ayyub Al-Ansari untuk makan bersama. Bersama anak-anak yatim dan orang yang tidak mampu. Inilah konsep Islam dalam berbagi. Kemudian yang berikutnya, wasilatul rahim, wasilul arham, yang sedang kita wujudkan. Sambung tali silaturahim. Mungkin satu saat orang Belangian datang ke Banjar. Ini orang Banjar datang ke Belangian, wujudnya apa? Semata-mata menyambung tali silaturahim. Apalagi nang terngiang dalam kepala kita, Belangian adalah perkampungan. Sekalipun orang Muhammadiyah itu silaturahim itu kada pernah memilih-milih, kada pernah memilih-milih kemana aja. Tapi di sini rasa ada ukhuwah yang sangat kuat yang bersambung antara kita melalui organisasi persyarikatan ini, melalui organisasi persyarikatan yang dibangun dan dibina oleh pendiri kita lebih dari 1 abad yang telah lewat. Silaturahim dijaga. Rasulullah SAW katakan, la yadkhulul jannah qati'un, tidak akan mendapatkan surga orang yang memutuskan tali silaturahim. Orang yang memutuskan tali silaturahim tidak akan mendapatkan surga. Bahkan Rasulullah SAW katakan, 3 golongan manusia yang sholatnya kada naik sampai di atas telinganya. Artinya sholat yang dia kerjakan tidak diangkat oleh Allah. Salah satu di antara 3 golongan itu, seseorang yang bersaudara kemudian dia tidak bertegur sapa dalam kehidupannya. Bertahun-tahun bahkan berpuluh-puluh tahun. Lahir dari ibu yang sama, ayah yang sama, kada betaguran. Gara-gara sedikit aja terselip pembagian harta waris. Salatnya tidak diterima selama 10 tahun jika tidak bertegur sapa. Dan ini sangat berat. Silaturahim yang putus, 2 kali seminggu pengampunan yang Allah berikan gratis kepada setiap manusia. Kita ini dapat pengampunan gratis. Kenapa dikatakan pengampunan gratis? Karena apa? Karena kita tidak mengucapkan astagfirullah. Tapi 2 kali seminggu dosa kita diangkat oleh Allah, diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari apa? Hari Senin dan hari Kamis. Maka Nabi SAW katakan, waktu dosaku diampuni, waktu amalku diterima, aku senang berpuasa waktu itu. Maka Nabi menyuruh akan berpuasalah pada hari Senin dan berpuasalah pada hari Kamis.
Tapi Nabi katakan 2 golongan manusia yang tidak mendapatkan pengampunan. 2 kali seminggu. Yang lain gratis dengan pengampunan. 2 ini kada dapat pengampunan. Siapa 2? Yang pertama, orang yang putus hubungan sesama muslim dan tidak berpikir untuk menyambung kembali. Yang kedua, orang yang mengekali sampai akhir hayat, menyekutukan Allah. Syirik berpepanjangan. Syiriknya tuh syirik dalam bahasa agama, lain syirik dalam bahasa Banjar. Ikam tuh syirik benar loh naku. Apa tuh artinya toh? Hiri. Tapi syirik bahasa Al-Quran, hari-hari menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Tiap hari menyekutukan Allah. Kesyirikan terjadi di mana-mana. Allah atur kita dalam 180 Al-A'raf, apabila berdoa panggil nama Allah, lain nama Allah yang dipanggilnya. Asmaul Husna itu berapa, Pak? 99. Hati-hati kita jangan terjebak, karena syaitan 88 dan iblis itu 11 dalam Al-Quran. 88 tambah 11 berapa jumlahnya? 99. Jangan terjebak kepada asma Allah. Walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Milik Allah, nama Allah yang baik. Berdoalah dengan memanggil kepada nama Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Malik, ya Kudus, ya Salam. Itu nama Allah. Tapi ditambahi Abdu, ya Abdurrahman, ya Abdurrahim, itu tetangga kita. Lain asmaul husna. Apalagi ya Razak, Tuhan yang memberi rezeki. Ya Abdur Razak, itu abahnya Ayu Ting Ting pembakle. Oh, udah salah. Amung kada salah di TV anu mendengar. Nonton. Panggil nama Allah, bukan nama yang lain. Banyak hari ini kita yang keliru dalam doa kita, yang menjadikan pensekutuan terhadap Allah. Ya arwahil muqaddasiyah aghisuna, wahai roh-roh suci, tolong daku. Apabila agama kita mengajar, kita minta kepada roh-roh suci. Pintalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir, wasallum bil lail wan nasuniyam. Bangunlah malam hari pada saat manusia tertidur pulas untuk melaksanakan salat malam. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilah asa ayyab'atsaka rabbuka maqamam mahmuda. Nafilatan lak. Dan pada malam hari diperintahkan untuk melaksanakan salat malam, tahajud, dan itu adalah salat sunnah. Allah akan angkat derajat orang yang melaksanakan salat malam. Tiap malam dia bangun, tiap malam dicintai dan derajatnya diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. 4 pesan Nabi waktu masuk Madinah. Yang pertama, wantarkan salam. Yang kedua, berbagi kepada sesama. Yang ketiga, sambung tali silaturahim. Yang keempat, malam, lakukan sholat malam. Bapak coba lihat 4 macam pesan Nabi ini. 3, hablum minan nas. Dan 1, hablum minallah. Wantarkan salam, hablum minan nas. Berbagi kepada sesama, hablum minan nas. Sambung silaturahim, hablum minan nas. Salat tahajud malam hari, hablum minallah. Jangan pian anggap surga itu didapat dengan memecahkan dan menghancurkan hubungan di antara sesama. La yadkhulul jannah qati'un. Tidak akan mendapatkan surga orang yang memutuskan tali silaturahim. Sebentar pertemuan kita pada hari ini mudah-mudahan bermakna, mudah-mudahan bernilai, saling mengisi di antara kita. Dan kita berharap bukan bertemu di Masjid Al-Jihad di desa Belangian saja, mudah-mudahan kita kelak bertemu di surganya Allah Subhanahu wa taala. Boleh di antara kita untuk bertanya kepada Allah, ya Allah ya Rabb, mana si Fulan bin si Fulan, si Fulan bin si Fulan. Kata Allah, dia aku masukkan ke dalam neraka. Pinta, kata Nabi, minta kepada Allah, ya Allah bangkitkan dia, masukkan dia ke surga. Dia adalah orang yang baik, duduk bermajelis bersama kami, bersilaturahim bersama kami. Maka Allah dengan syafaat orang Islam, syafaatul muslimin, diangkat untuk berkumpul di surga bersama.
Syafa'atul Mukminin. Demikian apa yang dapat ulun sampaikan. Tentu banyak kesalahan, kekeliruan, apalagi ulun ketujuh bergaya-gayaan. Apabila itu tidak berkenan di hati pian berataan, ulun mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada semua rombongan dan kepada warga Belangian, mobil khusus, tokoh-tokoh, bapak pembakal dan tetua-tua masyarakat. Mudah-mudahan pertemuan ini betul-betul berlanjut menjadi silaturahim yang bernilai agama di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kami dari rombongan yang dipimpin oleh Bapak Edi ada sedikit bingkisan yang bisa dibawa, nanti mungkin diserahkan secara simbolis. Mudah-mudahan di sini berkenan menerimanya. Itulah yang dapat kami bisa berikan. Jangan dilihat jumlahnya, tapi itu adalah satu ikatan persaudaraan di antara kita. Ulun tutup, mari bersama-sama kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aktub bis-sihhata was-salamata wal afiyah. Allahumma aktub bis-sihhata was-salamata wal afiyah. Allahumma aktub bis-sihhata was-salamata wal afiyah alaina fi hadhihi al-jamaah wa la ghobana jami'al muslimin wa muslimat birahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu hudahum wa ala. Hari ini kami berada di depan Masjid Al-Jihad Desa Belangian, Kampung Muhammadiyah. Dan di Desa Belangian ini, di Kampung Muhammadiyah ini, ada sebuah pondok pesantren Tahfizul Quran berbasis alam, jarak kurang lebih 2 kilo dari tempat ini, sedang mengharapkan bantuan, dukungan dari para warga perserikatan khususnya dan kepada umat Islam umumnya. Mari bersama-sama kita memberikan investasi akhirat untuk pembangunan kelas-kelas penampungan santri Tahfizul Quran di Desa Belangian, cabang Belangian Muhammadiyah ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memudahkan, mengetuk hati para umat Islam sekalian untuk ikut berpartisipasi, dan sesungguhnya tidak ada infak atau sedekah itu kecuali Allah akan mengganti semua dengan apa yang kita lakukan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan hidayah kepada kita, memudahkan proses jalannya pembangunan kelas Tahfizul Quran yang direncanakan, dan mudah-mudahan segala amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah, hari ini kita berada di Desa Belangian, di mana Desa Belangian ini merupakan desa atau kampung Muhammadiyah. Acara silaturahmi dan dakwah ini alhamdulillah diikuti oleh 400-an jamaah dari Banjarmasin, dari berbagai masjid, baik Masjid Al-Jihad, Ar-Rahman, Munawarah, dan Ar-Rahmah, serta seluruh jamaah-jamaah keliling. Kedatangan kami ke Desa Belangian ini
merupakan yang kesekian kalinya, namun tidak mengurangi daripada tujuan ke Desa Belangyan ini. Juga para jamaah juga berhasil menghimpun sembako, yaitu impak dari jamaah keliling maupun dari seorang pengusaha. Dan kedatangan ke Belangyan ini juga kami disponsori oleh salah satu pengusaha juga tidak lupa dari kontribusi dari seluruh jamaah yang ikut serta ke Belangyan ini. Jadi tidak ada tujuan lain selain untuk bersilaturahmi dan menjalin eratnya perhubungan persaudaraan ukhuwah Islamiyah ini. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.